Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Yang terhormat Ayahanda Zulkifli selaku dosen pengampu MK AIK 3 dan teman-teman yang saya muliakan. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita beribu-ribu nikmatnya. Salah satunya adalah nikmat kesehatan dan kesempatan agar kita bisa mengikuti kuliah pada hari ini. Salawat dan salam tak lupa kita kirimkan kepada Nabi besar kita, Nabi junjungan kita, yakni Nabi Muhammad SAW, yang telah mengantarkan umat manusia dari peradaban hidup yang jahiliyah menuju pada peradaban yang hidup yang modern, yang penuh dengan ilmu pengetahuan dan kemajuan teknologi yang kita rasakan pada saat ini. Semoga kita termaksud hambanya yang taat, yang berhak mendapatkan syafaatnya di akhirat kelak. Amin. Perkenalkan, saya Intan Sakaria dari Prodi Tarbiyah kelas B, NIM 622019-058, pada kesempatan ini menyampaikan sebuah kultum singkat yang bertema takwa. Takwa adalah sebuah kata yang tak asing lagi. Pendek kalimatnya tetapi mempunyai arti yang sangat luas. Semua orang berbicara tentang takwa, dari kanak-kanak sampai kakek-kakek, dari TK sampai perguruan tinggi, semuanya berbicara tentang takwa. Seringnya diucapkan sampai-sampai mengalami pergeseran arti. Padahal ulama sudah mendefinisikan takwa, yaitu melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangannya. Hal ini didasari pada hadis Rasulullah yang artinya, kerjakanlah apa yang diwajibkan Allah atasmu, niscaya kamu menjadi orang yang amat bertakwa. Kita sebagai muslim, marilah kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita mendapatkan rahmat dan maghfirah dari Allah. Derajat takwa ini hanya bisa dimiliki dan diperintahkan hanya kepada orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesuai dalam Quran surat Ali Imran, ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah sebenar-benar takwa kepadanya, dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan muslim. Ibnu Katsir menulis firman Allah, berbekallah, sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa, yakni setelah Allah memerintahkan mereka untuk berbekal untuk safar di dunia, Allah juga mengarahkan mereka agar berbekal untuk safar di akhirat. Ada juga yang berpendapat bahwa takwa itu adalah takut. Dalam hal ini, takut akan siksa Allah, takut akan azab Allah, sehingga hati-hati agar tidak tergelincir ke jurang keniscayaan di yaumul akhir. Sahabat Rasulullah yang bernama Ubay bin Ka'ab pernah memberikan gambaran yang sangat jelas tentang takwa. Pada waktu itu Umar bin Khattab bertanya kepada Ubay tentang apa itu takwa. Ubay balik bertanya, ya Umar, apakah Anda pernah berjalan di tempat yang penuh duri? Umar menjawab, ya, saya pernah berjalan di tempat yang penuh duri. Ubay bertanya lagi, lalu apa yang Anda lakukan ketika berjalan di tempat itu? Umar menjawab, saya berjalan dengan sangat hati-hati dan bersungguh-sungguh
menyelamatkan diri dari duri-duri itu. Ubay berkata, itulah contoh dari takwa. Dalam perjalanan meraih derajat muttaqin diperlukan perjuangan yang sungguh-sungguh untuk melawan hawa nafsu, bisikan syaitan yang sangat halus, yang sering membuat manusia terpedaya. Sikap istiqomah dan memegang ajaran Rasul dan perintah Allah sangatlah diperlukan guna menghantarkan kita menuju derajat takwa. Mudah-mudahan segala ibadah kita dapat mengantarkan kita ke golongan orang-orang yang muttaqin, orang-orang yang amat bertakwa. Amin. Sekarang timbul pertanyaan, apa sih tanda-tanda orang bertakwa itu? Mari kita lihat dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 3 dan 4, yaitu mereka yang beriman kepada yang gaib, melaksanakan sholat dan menginfakkan sebagian rezeki yang kami berikan kepada mereka, dan mereka yang beriman kepada Al-Quran yang diturunkan kepadamu Muhammad dan kitab-kitab yang telah diturunkan sebelum engkau, dan mereka yakin adanya akhirat. Kita sebagai muslimin harus konsisten dengan takwa itu kapanpun dan dimanapun kita harus bertakwa. Jangan hanya kita bertakwa di masjid atau di rumah saja, tetapi takwa harus menjadi kebiasaan kita. Demikianlah kutub singkat yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua dan dapat kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan, yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala yang Maha Besar, dan yang khilaf, salah atau keliru itu datangnya dari saya pribadi. Akhirul kalam, subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illallah anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.